Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 1 Nurfadilah, 2 Sally Marcella, 3 Jamila Burhan, dan 4 Riyadi Hamda Nasir. Pada video pembelajaran kali ini, kelompok kami akan membahas tentang gaya. Teman-teman udah tahu belum apa itu gaya? Nah, untuk pembahasan lebih lanjut, yuk simak videonya. Pengertian gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah keadaan gerak benda. Gaya dapat menyebabkan kenaikan kecepatan, penurunan kecepatan, dan perubahan arah gerak, di mana gaya merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Konsep mengenai pengertian gaya dapat dijelaskan di dalam hukum gerak Isaac Newton, yaitu berdasarkan prinsip Newton pertama, benda yang masih diam atau bergerak dengan laju segera di dalam garis lurus. Akan tetapi dalam keadaan seperti itu, sampai adanya sebuah gaya yang diterapkan kepadanya. Hukum kedua mengatakan bahwa saat gaya eksternal bekerja pada tubuh akan menghasilkan percepatan atau perubahan kecepatan tubuh di dalam arah gaya. Besarnya sepercepatan tersebut akan berbanding lurus dengan besarnya gaya lurus, serta akan berbanding terbalik dengan jumlah materi yang ada di dalam benda. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa saat suatu benda diberikan sebuah gaya dari benda lain, maka kedua benda akan memberikan gaya. Gaya tersebut sama dengan gaya benda pertama. Prinsip aksi serta reaksi ini akan menjelaskan mengapa sebuah gaya akan cenderung mengubah bentuk benda, terlepas dari apakah gaya tersebut akan menyebabkan benda tersebut bergerak atau tidak. Selanjutnya, sifat-sifat gaya. 1. Gaya dapat mengubah bentuk benda. Sifat ini merupakan salah satu sifat gaya, yaitu dapat merubah bentuk benda atau sebuah objek tertentu. Contoh, kaleng yang penyok setelah diremas. 2. Gaya dapat mengubah arah benda. Gaya ini merupakan gaya yang dapat mengubah arah benda yang bergerak. Contoh, bola kasti yang dipukul. 3. Gaya yang dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak. Gaya ini dapat mengubah benda yang diam menjadi bergerak melalui gaya tarikan atau dorongan. Contoh, meja yang didorong menjadi bergerak. 4. Gaya dapat mengubah benda yang bergerak menjadi diam. Gaya ini adalah gaya yang dapat mengubah benda yang bergerak menjadi benda diam. Contoh, mobil yang direm. 5. Gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Gaya ini dapat mengubah kecepatan pada gerak benda melalui gaya. Benda yang bergerak dapat diatur batas kecepatannya, bisa dibuat melambat atau bahkan lebih cepat. Contoh, sepeda yang dikayu dengan cepat kemudian direm sehingga melambat. Berikutnya yaitu macam-macam gaya. Yang pertama, gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang muncul karena adanya sebuah sentuhan antara dua permukaan benda. Yang kedua, gaya gravitasi. Gaya gravitasi merupakan gaya tarik yang menarik pada keseluruhan benda bermassa mengarah ke permukaannya. Yang ketiga, gaya otot. Gaya otot adalah jenis gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Gaya ini timbul karena adanya sebuah koordinasi antara otot dan rangka tubuh. Yang keempat yaitu gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas, yaitu pegas yang memiliki sifat elastis. Gaya pegas dapat muncul karena pegas tersebut merenggang atau merapat. Yang kelima, gaya tegang. Gaya tegang merupakan gaya yang salurannya menggunakan tali, kawat, atau kabel. Gaya tersebut muncul ketika benda ditarik secara kencang. Yang keenam, gaya angkat. Gaya angkat adalah
gaya yang serenjang terhadap arah aliran fluida. Gaya angkat timbul karena adanya aliran vortex yang timbul akibat perbedaan dalam penyaluran tekanan udara. Yang ketujuh, gaya normal. Gaya normal adalah sebuah gaya reaksi yang timbul saat sebuah benda diletakkan. Posisi benda tersebut tegak lurus di atas permukaan yang bidang. Yang kedelapan yaitu gaya magnet. Gaya magnet adalah konsekuensi dari adanya gaya elektromagnetik. Gaya magnet bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus yang timbul akibat adanya magnet di dalamnya. 9. Gaya listrik. Gaya listrik adalah jenis gaya yang berasal dari benda dengan muatan listrik. Benda-benda yang bermuatan listrik tersebut akan menghasilkan medan listrik. 10. Gaya sentripetal. Gaya sentripetal adalah gaya yang membuat benda yang bergerak melingkar. Gaya ini bukan merupakan gaya fisis atau gaya dalam artian sebenarnya, melainkan hanya suatu penamaan atau penggolongan jenis-jenis gaya yang berfungsi membuat benda-benda bergerak melingkar. Berikut contoh dari jenis-jenis gaya. Pembahasan selanjutnya adalah rumus gaya. Rumus gaya sendiri tak bisa lepas dari hukum Newton 1, 2, dan 3. Semuanya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan harus dipahami. Yuk simak penjelasannya. Hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini berbunyi jika gaya atau F yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Begitupun, jika benda yang awalnya bergerak lurus dengan beraturan, maka benda tersebut akan tetap bergerak lurus dengan beraturan pula. Dengan demikian, bisa disimpulkan jika rumus dari hukum Newton 1 adalah F atau gaya sama dengan 0. Selanjutnya, hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi, jika perubahan dari kecepatan atau yang lebih dikenal dengan percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah resultan gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Jadi rumus hukum Newton 2 adalah F sama dengan massa dikali dengan percepatan dengan satuan gaya kilogram meter per second. Selanjutnya, hukum Newton 3. Hukum Newton 3 berbunyi, pada setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda yang lain, maka benda yang terkena gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima oleh benda pertama dengan arah yang berlawanan. Rumus dari hukum Newton 3 adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, itu tadi merupakan pembahasan dari rumus gaya hukum Newton 1, 2, dan 3. Untuk lebih memahami penjelasan tadi, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Baik, pertanyaan pertama, di sini diketahui gaya yang bekerja pada benda sebesar 25 Newton dan massa benda tersebut adalah 5 kg. Pertanyaannya, berapa percepatan gerak yang terjadi pada benda tersebut? Nah, di sini diketahui F atau gayanya sama dengan 25 Newton, massanya sama dengan 5 kg, dan yang ditanyakan itu adalah percepatan atau A. Langsung kita lihat ke jawaban. Di sini rumus yang digunakan yaitu gaya atau F sama dengan massa kali percepatan. Maka rumus yang digunakan itu karena yang dicari adalah percepatannya, A atau percepatan sama dengan gaya per massa. Jadi A sama dengan gayanya 25 dibagi dengan massanya 5, hasilnya adalah 5 meter per second pangkat 2. Jadi percepatan gerak yang terjadi pada benda A adalah 5 meter per second pangkat 2. Sekarang kita beralih ke soal kedua, di mana sebuah resultan gaya sebesar 35 Newton bekerja pada sebuah benda bermassa 5 kg. Berapa percepatan yang dialami benda? Jadi pertanyaannya, berapa percepatan yang dialami benda? Di sini diketahui
Resultan gayanya sama dengan 35 Newton. Masanya 5 kg. Yang ditanyakan A, yaitu percepatan. Bisa dijawab, A sama dengan resultan gaya per massa. A sama dengan 35 dibagi 5. Jadi jawabannya A atau percepatannya adalah 7 meter per second kuadrat atau 7 meter per second pangkat 2. Jadi percepatan yang dialami benda adalah 7 meter per second kuadrat. Selanjutnya kita beralih ke soal terakhir atau soal ketiga. Terdapat 2 buah gaya segaris, satu mengarah ke kiri dan satu mengarah ke kanan. Masing-masing memiliki gaya sebesar 8 Newton. Berapakah resultan kedua gaya tersebut? Jadi resultan gayanya yaitu F2 dikurang dengan F1 sama dengan 8 Newton dikurang 8 Newton. Jadi resultan gayanya adalah 0. Demikian pembahasan materi dari kelompok 4 tentang gaya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.